hubungan baik bercerita. Kita tidak menulis surat sehingga ada jejak di situ. Kita tidak WA, ya. Kita tidak email misalnya. Tapi kita lagi ngopi-ngopi, kita sampaikan gitu. Ya kalau kita merasa bahwa ini udah terlewatan ya, dia seolah-olah menyebut saya yang menyampaikan berita ini sampai ada kejadian seperti ini. Kita bisa menyampaikan pertama biasanya kalau media di dalam undang-undang pokok pers. Nah ini kalian perlu juga membaca undang-undang pokok pers ya. Kita mendapat ruang untuk membela diri. Semua kalian yang ada di sini pada perkuliahan ini, kalau nanti bekerja di humas, kemudian ada hal yang tidak enak, yang tidak mengenakan, atau mendiskreditkan perusahaan tempat kalian bekerja, bukan yang pertama dilakukan bukan mengadukan kepada pihak berwajib, tetapi di dalam undang-undang pokok pers, kalian boleh menyampaikan keberatan kepada medianya. Jadi disampaikan bahwa kalian keberatan atas berita atau artikel berjudul ini yang terbit pada entah jam berapa atau tanggal berapanya, bahwa berita tersebut begini. Jadi kalian punya ruang seandainya si media ini ingin melakukan klarifikasi, dia akan memuatnya. Asal kalian menyampaikannya memang apa yang kalian protes ini adalah hal yang benar, gitu. Jadi Adinda ini misalnya ya sudah beberapa kali, misalnya saya kasih contoh ya, saya tidak pernah merespons seperti yang disebutkan media, tapi media menulis kata Amelita Lucia gitu ya, padahal saya nggak pernah memberikan informasi seperti itu. Ini belum berkaitan dengan sesuatu yang saya sampaikan ya, yang ada trustnya. Ini hanya baru sekadar seolah-olah mereka menginterview saya. Ada nggak pernah wawancara saya? Seolah-olah saya mengatakan informasi itu, padahal tidak pernah saya menyampaikannya melalui telepon atau email. Tapi mereka menulis, ujar Amelita Lucia, saya menyampaikan keberatan. Nah ini salah satu bentuk bahwa kalian boleh sebagai humas menyampaikan keberatan. Dan media biasanya kalau dia disampaikan seperti ini kemudian dengan penjelasan kita tadi, dia akan mengedit atau merevisi tulisannya. Jadi gini, reporter menulis artikel untuk media, tulisan ini berjenjang biasanya sampai ke editor dan muncul seperti apa yang kalian baca di berita-berita online atau media cetak. Bener, kenapa nggak beli banyak? Si editor, dia hanya membaca apa yang disampaikan oleh si reporter. Ketika kita kontak ke editornya dan kita menyampaikan keberatan, dia akan memanggil si reporter dan menanyakan kenapa tulisannya seperti itu. Makanya dia bisa mengubah tulisan itu kemudian karena ternyata tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Atau kalian bisa mengontak langsung si reporter dan menyampaikan keberatan. Misalnya, contoh lainnya gini ya, rektor mengeluarkan SK. Ini SK loh ya. Jadi kalau kalian baca ada SK, poin 1 begini, poin 2 begini. Ternyata dimuat di media masanya, SK yang ditandatangani rektor ini, di medianya bukan lagi disebutkan mengutip dari SK. Tapi ditulisnya ujar rektor Universitas Indonesia. Atau kata rektor Universitas Indonesia. Kebayang nggak kamu kalau seandainya pimpinan di sebuah perusahaan mengeluarkan sebuah pengumuman, katakanlah di sini si Bambi Souzan ya, kerja di Indosat. Di Indosat dikeluarkan sebuah pengumuman atau surat edaran oleh dirutnya. Lalu di media ditulis kata dirut Indosat atau ujar dirut Indosat. Kalau disebut seperti itu kan kesannya dia melakukan interview, dirutnya menyampaikan langsung ya, ini ngomong dia menyampaikan dengan ngomong. Padahal itu mengutip dari surat edaran, mengutip dari pengumuman. Paham nggak maksud Mbak Amel?
Sehingga kalian boleh protes. Mas, Mbak, saya mau menanyakan, kenapa ditulis seolah-olah pimpinan saya merespon pertanyaan dari Mbak? Padahal tidak pernah ada wawancara yang dilakukan oleh media Mbak atau media Mas dengan dirut kami. Untuk itu kami menyampaikan keberatan dan mohon agar berita tersebut dibuat dengan sebenar-benarnya dan direvisi. Kalian tunggu, dalam beberapa menit mungkin dia akan menjawab kami mohon maaf untuk itu dan sudah kami revisi, lalu dia mengirimkan link tulisan yang sudah direvisi tersebut kepada kalian. Jadi jangan didiamkan, karena kalau didiamkan dia akan tetap stay di situ, karena seperti kalian ketahui jejak digital akan ada terus di situ. Jadi harus segera direvisi. Jadi tidak langsung kita mengadukannya ke polisi. Begitu Adinda Salihah. Kira-kira terjawab nggak? Baik, terjawab Mbak. Jadi intinya emang dari awal kita juga nggak sembarangan ngasih kepercayaan yang sekiranya emang udah terpercaya. Juga kalau misalkan emang merasa kelihatan bias atau kayak medianya mempublishnya kurang sesuai dengan faktanya, itu kita baiknya mengajukan keberatan ya, bukan langsung menuntut sembarangan. Betul. Nah, saran Mbak Amel, Adinda, baca Undang-Undang Pokok Pers, ya. Kalian semua baca Undang-Undang Pokok Pers ya. Karena di dalam Undang-Undang Pokok Pers ini kita nanti paham apa do's and don'ts hubungan kita dengan si media tuh akan tergambar di situ. Kita menyelami konsepsi bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka mengumpulkan fakta-fakta, bagaimana mereka menuliskan, bagaimana kesepakatan di antara para jurnalis ini yang sudah tertuang di dalam di dalam buku Undang-Undang Pokok Pers ini sudah diakui oleh pemerintah dan masih berlaku sampai sekarang. Karena itu, ini yang kalau ada kasus dengan jurnalis, maka yang pertama sekali nanti kita biasanya tidak bersidang ke pengadilan mana-mana, tapi biasanya Ketua PWI dan Dewan Pers mengundang kita untuk duduk bareng dan diadilinya di hadapan Dewan Pers itu dulu, Adinda. Jadi kalau kalian yang sering jalan di daerah Kebon Siri gitu ya, Kebon Siri itu jalan apa ya sih namanya, saya lupa. Ada di situ kantor PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Di situ ada gedung Dewan Pers. Nah, mereka ini yang kalau ada sesuatu yang tidak benar yang dimuat di media atau ada informasi yang kita anggap menyesatkan sehingga menggerakkan massa, menimbulkan ketidaksukaan terhadap institusi kita, ya kita bisa mengadukan ke situ dan nanti bisa diadili oleh Dewan Pers dulu sebelum kita perkara ini masuk ke, mungkin kalian mau lapor ke polisi dan sebagainya, karena tugasnya di sini adalah mendudukkan dan kalau bisa menginisiasi pertemuan di antara persnya dengan kita. Jadi kadang-kadang nih, misalnya kalian pernah membaca ada tudingan-tudingan terhadap artis tertentu, artisnya lalu marah ya, kemudian dia menganggap kita memberikan informasi-informasi yang menyesatkan tentang profilnya. Dia biasanya bisa mengadu ke Dewan Pers atau bahkan Dewan Persnya sendiri bisa memanggil wartawannya untuk menanyakan kenapa tulisannya tendensius ke arah tersebut seolah-olah ingin menjelek-jelekan si artis ini gitu ya. Karena ini berarti menyangkut nama baik dari jurnalis. Nah, masalahnya sekarang adalah PWI ini dulu melindungi rekan-rekan jurnalis yang bernaung sebagai jurnalis yang sudah diangkat atau mendapatkan kartu pers. Kartu pers itu adalah yang diberikan oleh PWI. Untuk mendapatkannya, mereka harus melewati proses yang cukup rumit ya, jadi kayak dites lah begitu ya, dari mulai yang kebangsaan sifatnya sampai dengan hal-hal yang berkaitan dengan teknis di dalam meliput pemberitaan. Tetapi di era sekarang, di era digital, siapapun bisa menjadi mengaku-ngaku sebagai jurnalis. Bahkan mungkin sebetulnya lebih tepat kalau kita bilang paparazzi ya. Karena tidak semua mereka menjalankan
pekerjaannya dengan etika pers. Jadi kalau kalian paham kan yang saya bilang paparazzi ya? Iya nggak? Paham mbak. Ya paham ya, apalagi ya itu memang paparazzi itu mendapatkan uang ketika dia mendapatkan berita yang memang hangat. Jadi kalau ada isu apapun mereka bisa mati-matian itu untuk mendapatkan berita seperti itu. Nah, inilah yang menjadi kendala atau yang menjadi fenomena saat ini. Ketika ada orang tidak punya media, tapi dia bertindak seolah-olah dia seorang jurnalis. Jadi kita kadang-kadang bilang, kadang disebutnya wartawan tanpa surat kabar ya. Jadi suka dibecandain, diplesetin sama teman-teman mereka ini. Tapi kita nggak bisa juga bilang bahwa membatasi cara orang untuk mendapatkan penghasilan. Namun demikian, kalau mereka ini tidak bernaung di bawah PWI, kita juga nggak mungkin menyampaikan keberatan kita karena mereka bukan anggota PWI. Nah, ini yang sulit jadinya, Adinda. Kalau yang mau kita perkarakan itu bukan orang yang tercatat sebagai pers di bawah PWI. Jadi nggak jelas nih. Bahkan kadang-kadang orang mempertanyakan juga ya, mereka yang menulis untuk berita-berita seperti atau menyampaikan informasi di infotainment, itu sebetulnya bukan jurnalis, kata sebagian orang ya. Bagi sebagian lain, ya dia juga bekerja dengan menerapkan cara kerja jurnalis, maka dia disebut jurnalis, tapi masih diperdebatkan orang-orang ini apakah jurnalis atau tidak sebetulnya kalau yang untuk berita-berita infotainment. Ya, karena itu tadi yang seperti saya sampaikan, kalau memang dia media ini masih kebanyakan sih masih di bawah PWI ya, kalau ada suatu masalah yang tidak benar ditulis, kita bisa mengadukannya ke Dewan Pers. Tapi pertama-tama kita sendiri harus punya pemahaman apa yang ada di dalam Undang-Undang Pokok Pers. Oke, journalists are cynical about those prominent people who are happy to curb the press on good days, but will ignore it on days when the going gets difficult. Ya, jadi kalau misalnya para jurnalis ini kadang-kadang ya antara hubungan dengan orang-orang terkenal itu, mungkin entah dia pimpinan, ya orang-orang terkenal lah ya, kalau saya nggak usah sebut terkenalnya seperti apa ya, kadang-kadang itu hubungannya love and hate relationship. Ya, karena love and hate ya namanya juga kalau orang butuh ya dia love, ketika dia lagi kesulitan dia nyari-nyari pers untuk bisa mendapatkan pemberitaan untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Tapi pada saat dia berada di puncak, kadang-kadang dikejar-kejar pers gitu, dia akan bilang no comment. Sama seperti pada suatu masa dulu ketika Desi Ratnasari masih muda ya, kami sekali media ngejar-ngejar, dia terkenal dengan sebutan ketika media datang terus dia bilang maaf, no comment. Jadi dia disebutlah Miss No Comment. Terkenal sekali waktu itu. Jadi sekarang kalau ada dibilang wah dia kayak Desi Ratnasari ini no comment ya. Tapi kalau dia lagi butuh, dia lagi mau nyalek gitu misalnya, biar namanya naik di media, biar ada isu-isu dia selalu muncul di media, dia malah nyari-nyari wartawan ya, kalau boleh ngajak makan siang wartawan melulu gitu ya. Jadi apa yang hubungan yang terjadi itu seperti yang saya sebutkan tadi, love and hate relationship. Misalnya kalian bisa lihat ketika kemarin ini ada isu pencucian uang yang dilakukan oleh sekelompok, ada orang-orang tertentu lah ya yang kita sering lihat berseliweran lah di sosial media gitu ya. Lalu ada yang bilang, wah itu kan uang ini ya, dia kan money laundering dan sebagainya. Biasanya orang ketika ada kasus seperti ini pasti tuh media akan dibaik-baikin ya. Saya tidak menuding gitu, tapi biasanya dibaik-baikin dalam tanda petik, artinya ya pasti orang ingin menjelaskan versinya masing-masing ya. Kalau kita ada suatu masalah, pasti kita ingin mendekati yang paling mudah, nggak mungkin ke semua masyarakat, tapi kita lewat satu media yang menjadi mediator ke masyarakat. Nah di sini kita menunjukkan kita butuh nih ya masih media. Jadi kalau kita memang
tidak butuh, mungkin kita akan bilang, aduh Bapak lagi sibuk, Bapak lagi ngerjakan proyek ini dan lain sebagainya gitu. Jadi kadang-kadang orang media suka sinis ya, kalau lu lagi nggak ada baiknya, nggak butuh sama kita kayak dia lepeh gitu ya, tapi kalau udah butuh nyari-nyari. Kadang-kadang inilah yang selalu saya bilang, mutual understanding tadi ya, mutual understanding artinya jangan menganggap lu yang butuh gue atau gue butuh lu, tetapi media di sini adalah mitra. Itu yang perlu diingat, mitra, partner. Ya. Kalau berhubungan dengan media ini, relationship kita adalah dengan partner. Jadi kalau kita bermitra, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tapi kita setara. Jadi kita nggak bisa bilang, wah saya bermitra dengan pers. Tapi sikap kita atau cara kita meletakkan pers ini seolah-olah lu kan yang butuh gue, lu di bawah gue. Nggak seperti itu. Atau si media merasa kalau nggak ada gue kan lu nggak terkenal. Ya nggak bisa juga seperti itu. Jadi hubungannya itu harus setara. Itulah yang dengan bermitra itu ya. Jadi karena itu ada beberapa hal juga yang perlu kalian ketahui dalam kaitan berhubungan dengan jurnalis ini. Tadi sudah ada yang sebetulnya saya sebut ya, jargon-jargon yang biasa muncul ketika kita bermitra dengan teman-teman jurnalis ini. Di antaranya, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan quote? Ya, apa yang dimaksud dengan quote? Quotation ini apa sih? Quotation ini biasanya diperlukan untuk ketika kita membutuhkan penekanan, penguat terhadap berita yang kita tulis. Kalau kita menulisnya dengan narasi saja, parafrasa saja, tidak ada orang yang memperkuat apa yang kita sampaikan, kita bisa disebut mengarang berita. Berita palsu mungkin, kalau sekarang suka dibilang fake news ya. Bentar. Jadi media itu membutuhkan sekali kalau disebut begini, menurut Menteri Bahlil. Nah, ada Pak Bahlilnya di-mention di situ. Berarti hebat ya, pertama dia bisa dapat quotation dari menteri. Terus orang juga tahu Pak Menteri Pak Bahlil ini susah nih kalau kita cari, dia sibuk banget loh. Kemudian yang ketiga adalah berita kita nih sahih ya, confirm. Dari tangan pertama kita dapat, ada orang yang mengatakan bahwa bukan isu sih, statement yang kita tulis ini otentik nih. Ada orang yang memang menyatakan seperti itu. Jadi bukan kita menggunakan semua parafrasa, lalu kita nggak menyebutkan siapa yang mengatakannya, statement siapa, atau statement siapanya jangan lupa ya, di kuliah kita sebelumnya saya udah pernah menyebutkan ada 3 orang yang bisa kita jadikan narasumber dan kita quote biasanya. Yaitu pertama, narasumber itu adalah orang yang memiliki kredibilitas atau memiliki dia punya jabatan tertentu di bidang tersebut sehingga dia dianggap berwenang, memiliki otoritas untuk berkomentar maupun memberikan quotation. Yang kedua itu adalah biasanya pakar ya, orang yang memiliki otoritas. Kedua, orang yang pakar, yaitu expert di bidangnya. Kemudian mereka yang menjadi saksi ketika suatu kejadian itu berlangsung. Jadi quote-nya dari mereka. Ya, sehingga kalau kita membuat tulisan seperti apapun itu di media, kalau menceritakan tentang bank di mana kita bekerja, misalnya Bank BNI, dia menulis tentang Bank BNI. Tapi statement-nya, quotation-nya tidak ada satupun yang keluar dari orang yang bekerja di Bank BNI. Baik itu di root, misalnya marketing director-nya, ataupun dari kantor cabangnya. Berita ini berarti kan memiliki nilai berita yang sangat rendah. Karena seolah-olah semua itu adalah karena si penulis, imajinasi diparafrasakan sendiri, kemudian mengutip dari kanan dan kiri, tidak ada yang langsung melakukan interview dengan pihak BNI-nya. Nah, itu dibilang bobot tulisan itu sangat rendah. Ya, jadi quotation itu harus datang dari orang yang memiliki
otoritas atau memiliki kepakaran tertentu atau memang dia di bidangnya sendiri, di bidang yang sedang ditulis itu. Jadi si jurnalis harus paham bahwa ketika dia menulis tentang pajak misalnya, dia butuh Bu Sri Mulyani gitu misalnya ya. Ketika dia menulis tentang pertahanan negara Indonesia, mungkin dia wawancara Menhan. Ketika dia bicara tentang kelautan Indonesia misalnya dulu gitu ya, mungkin dia bicara dengan Ibu siapa, saya kok jadi lupa, yang siapa namanya, Mutia, menteri kita yang dulu terkenal dengan kalimat tenggelamkan, Bu Susi. Nah, Bu Susi Pujiastuti begitu ya. Jadi ini salah satu jargon yang biasa quote-nya dari mana. Kemudian on the record ya. Kan nanti ada lagi yang kalian sering dengar mungkin off the record. Nah, sekarang on the record. Kalau disebut on the record kepada si jurnalis, itu berarti kita bisa tulisan yang apapun yang dia sampaikan perkenankan untuk merekamnya dan bisa kita tulis di dalam artikel kita. Kita boleh nyebut siapa sih yang ngomong ini, yang ngomong on the record ini. Kita bisa bilang mungkin si Kaisar Fatarani said gitu di tulisan kita ya, atau Lutfan Reva mengatakan pada saat ditanyakan tentang kasus hilangnya minyak goreng dari peredaran di pasar gitu. Nah, ini adalah orang-orang yang memang kita interview on the record ya, jadi kita nggak bisa bilang bahwa kita tidak mendapatkan wawancara langsung. Tetapi kalau udah off the record, ya off the record, dia bisa berarti bahwa si Kaisar tadi atau si Lutfan ini di interview, dia bisa memberikan macam-macam background information, menyampaikan kepada si jurnalis hal-hal yang sangat penting. Tapi dia nggak mau disebut sebagai orang yang menyampaikan informasi tersebut. Makanya it is important that the intention to go off the record is made clear before making the remarks and that the journalist agrees to the condition. Sebelum kita berbicara ke media itu kita bilang dulu nih, Mas boleh dimatikan dulu alat perekamnya? Dipastikan bahwa dia mematikan alat perekamnya. Lalu kita bilang, saya akan bercerita ya sebagai background kepada Mbak atau Mas, tapi nggak usah dinyalain alat perekamnya, didengerin saja. Nanti boleh Mas atau Mbak membuat tulisan dari apa yang saya sampaikan, jangan menyebut nama saya sebagai sumber informasi. Nah, itu off the record. Tetapi kalau terlalu banyak juga off the record, padahal kita sudah ketemu orangnya, udah ngobrol-ngobrol, tapi tiap ngomong dia gini, Mbak tolong matikan alat perekornya ya. Mbak Nindya, matiin ya Mbak Nindya alat perekamnya ya. Kok jadi hampir semuanya berjalannya interview itu adalah off the record. Ya, ini juga bikin useless dong. Jadi nggak berguna juga saya wawancara si Bapak ini. Apa-apa informasinya semuanya jangan buat ditulis ya. Saya cuma cerita, tapi nggak boleh ditulis. Jadi bukan hanya nggak boleh sebut sumbernya, malah dia sendiri pun bilang, jangan ditulis ya buat Mas. Buat Mas aja, buat Mbak aja. Kalau sudah demikian ya buat apa kita interview dia ya? Ini kan menjadi dilema juga. Saya udah wawancara, tapi kok semua yang sudah saya dengarkan ini, semua yang sudah saya peroleh ini, semua info-info yang sangat penting ini, kok nggak boleh saya tulis? Kok nggak boleh saya sebut ini dari beliau? Kita cuma bilang bahwa informasi ini bisa dipertanggungjawabkan dari narasumber yang sangat kredibel. Nah, ini juga kita harus hati-hati. Jadi kalau mau wawancara orang itu kita juga sampaikan, Pak, kalau terlalu banyak off the record juga saya nggak tahu apa yang mau ditulis nih gitu. Jadi kalian bisa berdiskusi di bagian mana saja yang sebaiknya bisa ditulis dan tidak terlalu banyak yang ditulis itu adalah sesuatu yang off the record. Nah, non-attributable ini adalah ketika seseorang happy to see something reported but less happy to have their name attributed to the remarks in print. Dia senang-senang aja di interview, tapi ada orang yang nggak terlalu senang
publisitas ya, boleh ditulis tapi nggak terlalu perlu dimention namanya. Lain dengan orang-orang yang banci tampil dalam tanda petik ya, yang nggak penting ya tambah-tambahin aja deh mbak, seolah-olah gue yang ngomong. Saking udah akrabnya dengan media, dia nggak ngomong apapun, dia bilang, oh udah lu bikin aja seolah-olah gue yang ngomong. Itu sebaliknya lagi ya. Jadi kadang-kadang memang hal-hal seperti ini yang dihadapi di lapangan oleh media. Hubungan sudah akrab, tapi kadang-kadang yang ini jangan ya. Tapi gue bocorin ya. Ini ada yang gue bocorin nih, ada isu nih. Kemarin kami baru RUPS gitu ya. Tapi jangan bilang dari gue.